Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang syaratnya wudhu. Wudhu itu ada syaratnya, yang mana syarat ini harus terpenuhi supaya wudhunya itu menjadi sah. Seperti itu. Surutul wudhu'i. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Surutul wudhu'i. Surutul wudhu'i khamsata asaro. Syaratnya wudhu itu ada 15. Banyak sekali ini. Syaratnya wudhu ada 15. Al-Islamu, diantaranya yang nomor 1 itu harus Islam yang wudhu. Orang Kristen, orang selain Islam wudhu itu tidak sah, soalnya ini termasuk syarat. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu takrif umumnya bisa membedakan perkara baik dan perkara buruk. Tapi di dalam kajian apa takarannya tamyiz? Takarannya tamyiz yaitu bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa mandi sendiri. Ini sudah dinamakan tamyiz. Wa naqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Yang nomor 3, orang yang berwudu itu harus suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Jadi orang yang haid dan nifas ini wudunya tidak sah. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Yang nomor 4, tidak ada perkara yang mencegah sampainya air ke kulit. Yang nomor 4, tidak ada perkara yang mencegah sampainya air ke kulit. Contohnya, tangan kita terkena cat minyak. Ketika kita wudhu masih ada cat tersebut, berarti wudhunya tidak sah. Cat tersebut harus dihilangkan dulu. Kenapa? Karena cat tersebut merupakan penghalang air untuk terkena kulit. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Yang nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5, pada anggota wudhu tidak terdapat perkara yang merubah air. Pada anggota wudhu tidak terdapat perkara yang merubah air. Maksudnya apa? Maksudnya berarti anggota wudhu kita itu minimal sudah bersih dulu. Maksudnya tidak bisa harus bersih dulu baru kita wudhu. Nanti airnya kan tidak berubah ketika kita basuhkan ke anggota wudhu. Kalau berubah nanti kan menjadikan bertentangan dengan syarat ini. Yang selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi. Yang selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui bahwasanya wudhu itu fardu atau wajib bagi orang yang mau melakukan ibadah. Wa an la ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Wa an la ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Tidak beriktikad bahwa fardu itu sunnah. Maksudnya apa? Membasuh muka itu fardu. Kalau kita punya etika di dalam hati membasuh muka itu sunnah, berarti wudhu kita tidak sah. Seperti itu contohnya. Atau membasuh tangan itu wajib, fardu. Tapi kalau kita mempunyai etikat membasuh tangan itu sunnah, berarti wudhunya tidak sah. Wal ma'u at-tahuru, air yang digunakan untuk wudhu itu suci. Yang selanjutnya air yang digunakan untuk berwudhu itu suci.
Kemarin sudah saya jelaskan di bab sebelumnya, air suci, air yang suci mensucikan yaitu air mutlak. Wa izalatun najasati al-ainiyati, menghilangkan najis yang ainiyah atau yang kelihatan, di antaranya baunya. Menghilangkan najis ainiyah di antaranya baunya, rasanya, dan warnanya. Ini harus hilang dulu. Contoh, anggota wudhu kita terkena kotoran, itu harus dihilangkan dulu. Sebelum wudhu dihilangkan dulu, baunya masih atau tidak, rasanya kalau tegan jilat masih atau tidak, warnanya atau bentuknya itu masih atau tidak, itu harus dihilangkan dulu. Kemudian yang selanjutnya, wajar yulma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Airnya harus mengalir. Beda kalau yang rukun 1 mengusap kepala, itu beda. Selain itu airnya harus mengalir, membasuh itu sampai mengalir gitu. Wa tahaqqukul muqtadi in bana al-halu, wa tahaqqukul muqtadi in bana al-halu, jelasnya perkara yang mewajibkan wudhu apabila keadaannya jelas. Jadi contoh perkara yang mewajibkan wudhu itu apa? Kita sudah batal wudhunya, contoh habis buang air kecil atau buang air besar, itu jelas perkara yang mana ini mewajibkan wudhu lagi ketika kita mau beribadah. Wa dawamun niyati hukman, melanggengkan niat secara hukmiyah. Wa dawamun niyati hukman, melanggengkan niat secara hukmiyah. Maksudnya gimana? Pada saat wudhu tidak ada hal yang berlawanan dengan niat wudhu. Pada saat wudhu tidak ada hal yang berlawanan dengan niat wudhu. Maksudnya niat wudhu itu kita niatnya niat wudhu, nggak ada hal yang berlainan dengan niat tersebut. Wa adamu ta'liqiha, bagi niat wudhu tidak digantungkan dengan perkara lain. Niatnya tidak digantungkan dengan perkara lain. Maksudnya saya mau wudhu, contohnya itu digantungkan perkara lain. Maksudnya ada suatu perkara yang mana menjadikan wudhu tersebut itu antum lakukan. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Selanjutnya wadukhulul wakti, masuknya waktu. Ini maksudnya kok wudhu harus masuk waktu? Bagi orang yang hadas terus menerus, contohnya geser, kentut terus, atau kencing terus, dikit-dikit kencing atau beseran seperti itu harus masuk waktu baru wudhu. Jangan wudhu belum masuk waktu, nanti kalau sudah masuk waktu kan biasanya lah kentut lagi kan, beser kan, seperti itu terus menerus. Wal muwalatu lidaimil hadasi, wal muwalatu harus dilakukan berturut-turut bagi orang yang hadas. Maksudnya apa? Wudhunya harus dilakukan berturut-turut. Contoh, bagi orang yang hadas terus menerus, mau sholat itu harus wudhu terus, mau sholat zuhur harus wudhu, mau sholat asar harus wudhu gitu. Beda kalau orang yang tidak hadas terus menerus, ketika wudhunya masih tidak ada perkara yang membatalkan wudhu, itu langsung sholat nggak apa-apa, soalnya wudhunya masih belum batal. Jadi kita ringkas, syaratnya wudhu itu ada 15. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit, yang nomor 5 tidak ada perkara yang merubah air di dalam anggota
wudu. Yang nomor 6 mengetahui fardunya wudu. Yang nomor 7 tidak beriktikad bahwasanya fardu itu sunnah. Yang nomor 8 air yang digunakan itu suci. Yang nomor 9 menghilangkan najis dulu yang kelihatan. Yang nomor 9 mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Yang nomor 10 tadi yang nomor 11 jelasnya perkara yang mewajibkan wudu apabila jelas. Yang nomor 12 melanggengkan niat secara hukmiyah. Yang nomor berapa tadi? Urutannya salah saudara. Pokoknya setelah itu tidak menggantungkan niat dengan perkara lain. Masuknya waktu bagi orang yang hadas terus menerus, dan ini juga harus dilakukan secara terus menerus bagi orang yang hadas. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.